Hai, kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel Sharing is Caring. Topiknya adalah Health Academy, AMS Health Academy. Bagian dari proses edukasi untuk masyarakat awam. Saya baru-baru ini kembali dari satu seminar besar, banyak sekali yang hadir. Topik yang paling menarik tentang seminar fetal maternal ini adalah fetus as a person. Jadi saya sebagai dokter kebidanan, ibu dan anak, nggak lama kemudian kita populer dengan fetus as a patient gitu ya. Jadi janinnya sebagai pasien. Nah, belakangan ini satu kata yang luar biasa menurut saya, fetus as a person. Dalam hati saya mikir, apa maksudnya? Ups, oke. Ternyata fetus juga berfungsi sebagai makhluk yang mempunyai hak, gitu ya. Oke, pertanyaan adalah apakah seorang bayi punya perasaan gitu? Kalau memang disakiti atau dikurangi hak-haknya itu, apakah punya perasaan? Atau perasaan itu atau haknya itu diwakili oleh ibunya? Apapun, saya meyakini bahwa fetus as a person sesuatu yang sangat perlu dikemukakan, dan saya yakin masyarakat juga tidak tahu gitu ya, di mana janin itu dimulai dari hamil 4 minggu, 5 minggu, 6 hari saya sudah bisa lihat denyut jantungnya. Apakah janin punya hak saat itu? Kita periksa, ibunya yang kita periksa. Tentunya kalau kita melakukan USG transvaginal untuk lebih jelas, itu kita bisa lihat denyut jantungnya. Apapun menurut saya, makhluk Allah, ini lagi topiknya bulan Ramadan misalnya, jadi kita menghargai makhluk apapun itu punya nyawa. Tentunya ada bagian dari Allahnya gitu kan. Janin mulai usia yang udah ada denyutnya 5 minggu, 6 minggu sampai menjelang lahir, haknya apapun walaupun diwakili oleh ibunya, tapi kita sebagai dokter kebidanan menurut saya sangat perlu memperhatikan hak-hak itu. Bagaimana misalnya? Bayangkan kalau kita melakukan USG kadang-kadang kita langsung aja USG seperti gitu ya. Tapi boleh nggak misalnya kalau kita mau melakukan USG, kita pamit dulu sama ibunya, Bu boleh ya saya periksa USG, mulai ya Bu ya gitu. Tapi kalau misalnya udah sedikit besar atau agak susah, kita sedikit menekan gitu, Bu saya sedikit menekan ya gitu. Kan tentunya ada beban tekanan di bayinya pula di dalam situ. Demikian pula kalau misalnya untuk proses persalinan, kalau kita mau menarik kepala bayi lahir pervaginal gitu kan, pasti kita akan menarik kepalanya. Iya, pada umumnya kita nggak sadar, kita tarik aja, yang paling penting kepalanya keluar. Nah, apakah kita menyakiti bayi? Wallahu alam gitu. Tapi paling nggak kita lakukan permisi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya haknya bayi dikurangi oleh ibunya? Apa misalnya? Ibunya perokok, ibunya alkohol, ibunya bekerja keras misalnya, kerja 8 pagi jam 10 malam, ibunya makan sembarangan, itu bagaimana mengemukakan haknya? Bayi itu punya hak untuk mendapatkan protein yang sehat, makanan yang sehat, mendapatkan kasih sayang, komunikasi dan sebagainya. Itu harus dipenuhi. Jadi kalau memang kita dapat ibunya dengan keadaan kurang gizi misalnya, pasti ibunya yang kita kasih tahu gitu kan, ibu kurang gizi, ibu perlu ini, perlu makanan ini, perlu bayinya seperti ini. Apalagi kalau kita dapetin ibunya kurang gizi, bayinya kecil pula. Nah ini udah bisa kita kemukakan gitu. Fetal origin, adult disease, sebuah ilmu yang kerap kali dikemukakan di seminar-seminar besar itu. Bahwa kejadian-kejadian lagi hamil atau sebelum hamil nanti dimunculin nanti di kemudian hari, penyakit-penyakit yang tidak terhubung dengan infeksi. Nah itu terkait dengan hak-haknya bayi pula. Untuk itu saya menghimbau juga di sini untuk para bidan, untuk tenaga kesehatan atau siapapun yang ikut menangani proses hamil, persalinan, yuk mari kita mulai memperhatikan ada hak-hak dari janin ini, sehingga kita dalam
dalam memeriksa atau menangani pasien hamil, kita juga memikirkan ibunya, juga anaknya, dan jangan lupa keluarganya yang lain-lain juga perlu kita perhatikan, sehingga sumber daya manusia Indonesia nih bisa memang betul kan, bisa direncanakan dari awal, sehat jasmani rohaninya, jadi secara paripurna sehat. Jadi ini lahir ke muka bumi untuk menjadi khalifah bumi yang memang didesain dengan baik dan benar.